anak-anak? Sebelum belajar nih coba cek kanan kirinya ada sampah atau enggak. Ayo cek dulu, kalau ada sampah dibuang dulu sampahnya. Ada? Bersih ya berarti ya. Sebelum belajar nih kita siapkan dulu siapa ketua kelasnya? Fikri. Fikri, boleh disiapkan dulu Fikri? Baik Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ada kalanya kita berdoa supaya anak-anak masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita cek dulu kehadirannya. Absennya seperti di LMS, linknya yang sama. Boleh absen dari sekarang dulu. Sudah? Semuanya udah? Sudah. Siapa yang ingat pelajaran kemarin? Ayo silakan Septi. Campuran homogen dan campuran heterogen. Benar ya, campuran homogen dan heterogen. Apa yang dimaksud dengan campuran homogen dan heterogen? Ya silakan Mahar. Campuran homogen ialah campuran dua zat atau lebih yang membentuk suatu fasa atau bercampur secara sempurna. Heterogen itu campuran dua zat atau lebih yang tidak dapat bercampur sempurna atau membentuk dua fasa atau lebih. Benar ya kata Mahar. Contohnya coba apa aja? Ya silakan. Kalau campuran homogen itu ada air sabun, terus Hmm. air gula. Ya. Kalau campuran heterogen itu ada air putih, ada air kopi atau lumpur. Ya benar ya. Kalau lumpur gimana? Airnya yang mengendap atau gimana? Tanah yang mengendap. Benar ya. Itu pelajaran kemarin. Siapa yang tadi pagi udah sarapan? Saya. Siapa lagi? Banyak tuh yang udah sarapan ya. Yang belum sarapan? Saya. Kenapa belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Gak sempat. Yang sarapan nih, sarapan apa aja tadi pagi? Susu, Apa lagi? Teh. Terus? Nasi gemuk. Tuh macam-macam, ada lagi? Roti. Banyak ya rupanya. Tadi ada temennya nih yang ngomong. Ada lontong, nasi gemuk, teh, susu, kemudian macam-macam tadi ya, roti. Coba ibu mau tanya sesuatu. Teh dengan susu itu sama atau enggak? Beda. Apa bedanya? kalau teh warnanya coklat, kalau susu warnanya putih. Ada lagi? Sama Bu, Sama. air. Oh, sama-sama air. Ada lagi? Kalau teh ada yang manis, ada yang pahit. Kalau susu ada yang manis. Oh, kalau susu ada yang manis. Oke, ada lagi? Sama-sama tidak ada endapan Bu. Sama-sama tidak ada endapan. Benar ya? Benar. Ternyata susu dengan teh itu beda loh ternyata. Kalian tahu nggak bedanya? Bukan dari warnanya aja, terus ada rasanya, terus ada yang tawar, ada yang manis, ada yang pahit. Coba deh ibu minta tolong 3 orang dulu ke depan. Ya 3 orang. Ya boleh pegang satu-satu gelasnya. Gelasnya pegang satu-satu. Kalau gelas yang pertama itu yang warna oranye itu apa? Sirup. Kalau yang warna putih? Susu. Yang warna hitam? Kopi. Benar ya. Coba ibu pinjam dulu senternya. Yang bawa handphone nih. Pinjam ya. Boleh disenterin dulu? Tembus atau enggak? Tembus. Coba temennya lagi. Tembus atau enggak? Enggak.
Lanjut ke kopinya, tembus? Enggak. Enggak ya. Coba disaring dulu. Satu-satu. Disaring dulu satu-satu. Lipat besek. Udah? Coba ditunjukin ke temennya. Ayo ditunjukin saringannya yang ditunjukin. Ada endapan? Tidak ya, boleh susu disaring lagi? Yang susu disaring. Coba dikasih tahu temannya. Coba lihat, ada endapannya atau enggak? Tidak ada ya. Lanjut ke kopi.
Coba pakai sendok ya. Udah, coba ditunjukin ke teman-temannya ada endapan atau enggak? Coba. Ada ya? Dah. Boleh silakan duduk kembali. Ya. Kasih ya. Tadi yang sirup gimana ada endapan? Tidak. Tembus cahaya? Tembus. Kalau yang susu ada endapan? Tembus cahaya? Tidak. Kalau yang kopi? Tidak tembus cahaya. Ada endapan? Ada, bener ya. Ada. Kalau yang sirup nggak ada endapan, tembus cahaya. Kemudian ada susu, tidak tembus cahaya, tapi tidak ada endapan. Dan kopi ada endapan, tapi tidak tembus juga cahaya. Nah, jadi nih, kalau yang sirup, ini adalah larutan. Kenapa larutan? Karena dia campurannya benar-benar sempurna dan tembus cahaya. Sedangkan susu, ini namanya adalah koloid. Ya, inilah namanya koloid karena dia sebenarnya di dalamnya itu ada partikel yang tidak homogen. Jadi partikelnya tuh tetap terpisah dalam ukuran yang lebih besar daripada yang larutan. Nah, kalau kopi ini adalah suspensi. Kenapa dibilang suspensi? Karena dia ada endapannya. Nih, di sini juga masih ada endapannya tetap. Ini yang dinamakan suspensi. Jadi dia tuh tidak bercampur sempurna, heterogen. Oke, sekarang kita duduk per kelompok. Kelompoknya udah Ibu bagi, nanti silakan duduk per kelompok. Nih, kelompoknya. Ya, silakan duduk per kelompok dulu. Kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Udah? Coba perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ayo perwakilannya satu orang. Ayo satu orang. Boleh batu gunting kertas dulu. Siapa yang menang? Oke, Dian. Silakan Dian pilih 4 nomor deh. Ayo 4 nomor. Nomor 2. Ayo dicatat. Gambar apa nih? Besi. Pipa besi. Terus catat ya. Terus nomor? 4. Gambar apa nih? Awan. Catat ya temennya ya. Selanjutnya nomor? 1.
Ayo gambar apa? Agar-agar, jelly. Terakhir nomor? Ayo. 3. 3? Asap. Udah ya, boleh Dian duduk. Silakan Fikri nomor apa? Nomor berapa? Saya ingin pakai nomor 5. Nomor 5. Gambar apa nih? Mayonnaise. Terus? Terus nomor 7. Nomor 7. Gambar apa nih? Busa sabun. Selanjutnya? Nomor 9. 9. Gambar apa nih? Tinta, bener ya. Satu lagi? Lagi nomor 8. 8 belum? Sama ya? Jelly. Dah, silakan duduk. Ya. Jadi tadi udah milih nomor, udah nentuin gambar kan. Ini LKPD-nya, silakan diisi. Satu lagi, nih. Jadi yang gambar itu untuk nomor terakhir, itu pertanyaannya berdasarkan dengan nomor dan gambar yang kalian tadi. Silakan dikerjakan. Bagaimana, paham? Paham Ibu. Atau ada kendala? Enggak. Sudah atau ada kendala? Bisa Ibu. Bisa. Coba deh Ibu tanya nih. Apa sih suspensi larutan sama koloid itu? Cari lagi ya jawabannya ya. Ibu, Ya, silakan Mahar. larut itu adalah suatu campuran homogen yang tembus cahaya. Kalau suspensi itu heterogen, contohnya kayak tadi kopi. Terus koloid itu campuran yang tidak tembus cahaya. Dia homogen, tapi sebenarnya tuh dalam itu ada 2 fasa. Dia tuh cuma kelihatan kayak homogen gitu. Kelihatan homogen, berarti homogen atau heterogen? Heterogen. Ya, benar ya. Lanjutin ya. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan.
Sudah? Sudah. Sudah belum, guys? Sudah. Udah? Sudah semuanya kan? Boleh deh kelompoknya si Dian tadi maju ke depan lu untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan fase terdispersi dan fase pendispersi? Fase terdispersi itu adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Nah, sedangkan medium pendispersi itu adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Jadi fase pendispersi itu mediumnya. Lalu jelaskan apa itu larutan, koloid, dan suspensi. Jadi kalau larutan itu yaitu campuran homogen yang tumbuh cahaya. Kalau koloid itu campuran heterogen, tetapi dia tuh terlihat seperti homogen, tapi sebenarnya dalam itu ada dua fasa. Nah, kalau suspensi itu merupakan campuran heterogen yang terdiri dari dua fasa. Terus apa saja contoh dari larutan, koloid, dan suspensi dalam kehidupan sehari-hari? Larutan itu contohnya ada sirup, air teh. Terus kalau koloid contohnya ada susu, kalau suspensi ada kopi. Lalu sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis koloid. Nah, jenis-jenis koloid itu ada fase terdispersi padat, mediumnya padat, itu ada contohnya sol padat. Nah, kalau mediumnya cair, dia ada sol atau sol jenis sol gel. Terus kalau gas itu aerosol padat. Terus kalau fase terdispersinya cair, lalu mediumnya padat, dia nama koloidnya emulsi padat. Kalau mediumnya cair dia emulsi, kalau mediumnya gas itu namanya aerosol. Lalu ada kalau fasenya itu bentuk gas, lalu mediumnya padat, dia nama koloidnya itu busa padat. Kalau mediumnya cair, dia nama koloidnya busa tebu. Lalu soal selanjutnya, sebutkan contoh-contoh jenis koloid yang tadi itu yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sol padat itu contohnya ada kaca berwarna, mutiara, logam alloy. Lalu kalau sol gel itu ada agar-agar, tinta, cat. Kalau aerosol padat itu ada asap. Kalau emulsi padat itu ada keju, mentega. Lalu kalau emulsi itu tadi ada susu, terus ada santan juga. Kalau aerosol ada awan, kabut, sama kayak spray. Kalau busa padat itu ada styrofoam sama batu apung. Kalau busa dalam buih itu busa sabun atau busa air laut. Nah, dari hasil spin tadi tentukan gambar tersebut ke dalam jenis koloid manakah dan mengapa termasuk dalam jenis tersebut. Nah, tadi ada agar-agar itu termasuk sol gel. Itu karena dia tuh fase terdispersinya padat dan mediumnya tuh cair. Lalu ada logam alloy, itu termasuk sol padat karena fase terdispersinya padat dan mediumnya juga padat. Lalu ada awan, itu termasuk aerosol karena fasenya itu cair dan mediumnya itu gas. Lalu ada asap, itu namanya aerosol padat karena fasenya padat sedangkan mediumnya gas. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk temennya?
Kelompok 1 ada yang beda? Tidak ada. Boleh lanjut ke gambarnya langsung. Presentasi yang gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan gambar yang telah kami dapatkan hasil spin tadi. Yang pertama itu ada mayonnaise nomor 5, di mana sistem koloid-fasanya yaitu cair-cair atau sering disebut sebagai emulsi. Sistem koloid fase cair terbentuk dari fase terdispersinya berupa cair dan medium pendispersinya juga berupa cairan. Kemudian ada busa, di mana sistem koloid fasenya yaitu fase gas cair atau yang sering kita sebut sebagai busa. Sistem koloid fase gas cair terbentuk dari fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa cair. Kemudian yang terakhir itu ada jeli dan tinta. Jeli dan tinta ini termasuk ke dalam sistem koloid fase padat cair, di mana yang sering kita sebut sebagai sol. Sol itu terbentuk dari fase terdispersi berupa zat padat dan fase pendispersinya berupa cairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk temannya? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mahar. Air dan minyak itu merupakan koloid fase cair-cair. Yang nomor 45 tadi. 2 orang. Ada yang kurang dipahami? Kalau yang bingung tanyakan, silakan Mar. Ini bertanya Bu, mengapa campuran koloid itu umumnya memberikan warna, tidak seperti larutan yang tidak berwarna? Oke, soalnya mengapa koloid itu memberikan warna sedangkan larutan itu tidak memberikan warna. Ayo yang bisa silakan menjawab. Ayo, kenapa koloid itu memberikan warna sedangkan larutan itu tidak memberikan warna? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Ulin. Izin Ibu, izin menjawab. Jadi untuk pertanyaan Mahar ini, menurut saya karena partikel-partikel koloid itu lebih besar dibandingkan larutan putihnya itu tadi. Kemudian akhirnya cahaya yang melaluinya terhambur sehingga menimbulkan warna. Ada lagi yang ingin menambahkan atau ada jawaban lain? Tidak benar ya kata Oktaviani Ulin tadi, karena adanya partikel koloid yang lebih besar daripada partikel yang di larutan, sehingga partikelnya itu akan menghamburkan cahaya yang dilewatinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ini Bu, mau nanya Bu, kan agar-agar itu yang sering kita makan itu kan agar-agar yang padat sama kenyal Bu. Nah, pada saat agar-agar itu dicampur dengan air, terus dia mengadukan, agar-agar itu malah tidak larut Bu. Tetapi pada saat pemanasan, agar-agar itu larut. Nah, pertanyaannya, jika diinginkan berdasarkan hal tersebut, pelakuan terhadap campuran agar-agar di atas, kemukakan pendapat teman-teman mengenai sifat agar-agar itu. Mengapai sifat agar-agar itu?
Kenapa kalau dicampurkan dingin dia tidak larut, tapi kalau dengan keadaan panas dia larut? Nah, jadi bagaimana itu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Mahar. Jadi pada saat agar-agar itu dicampur dengan air dan dilakukan pengadukan, agar-agar tidak larut. Nah, kemudian pada saat pemanasan agar-agar larut dan setelah didinginkan agar-agar tidak larut kembali. Nah, agar-agar itu merupakan campuran yang dapat mengikat zat pelarutnya, yaitu air, dan memiliki sifat dapat balik atau kembali ke bentuk semula. Bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi bagaimana Fikri? Bisa Bu. Kalau agar-agar dalam keadaan dingin, kau lanjutin, Jo. Ulang. Ayo, tadi jawaban Fikri, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Fikri tadi? Ayo silakan. Ya, silakan Mahar. Jadi pada saat agar-agar dicampur dengan air dan dilakukan pengadukan, agar-agar itu tidak larut. Nah, kemudian pada saat pemanasan agar-agar larut dan saat didinginkan agar-agar tidak larut kembali. Nah, agar-agar ini itu merupakan campuran yang dapat mengikat zat pelarutnya, yaitu air, dan memiliki sifat dapat balik atau kembali ke bentuk semula. Bisa dipahami teman-temannya juga sekalian? Bisa. Jadi bagaimana tadi kalau jika panas dengan dingin? Tapi dia bisa kembali ke bentuk semula, benar ya? Baik, dari pelajaran hari ini coba simpulkan pembelajaran pada hari ini tentang koloid dan jenis-jenis koloid. Ayo silakan. Silakan Ulin. Baik, adapun kesimpulan pada pertemuan kita hari ini mengenai perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Dimana dari pengamatan larutan itu tidak adanya endapan dan partikelnya bersifat homogen. Kemudian itu koloid, koloid ini tidak adanya endapan, namun ada partikel yang tampak homogen dengan kasat mata, tetapi sebenarnya heterogen yang dibuktikan dengan cahaya yang tidak menembus susu itu tadi. Kemudian terakhir itu suspensi, yaitu kopi contohnya, di mana adanya endapan dan partikelnya secara kasat mata bersifat heterogen yang ditandainya dengan cahaya yang tidak tembus dan adanya endapan kopi itu tadi. Kemudian ada pun jenis-jenis koloid. Yang pertama itu ada fase padat cair, kedua fase padat-padat, yang ketiga fase padat gas atau yang sering disebut sebagai aerosol padat. Kemudian yang keempat fase cair dan fase gas yang sering disebut sebagai aerosol. Kemudian yang kelima fase cair-cair yaitu emulsi. Kemudian yang keenam fase cair padat yang disebut sebagai emulsi padat. Kemudian fase gas cair disebut sebagai busa. Kemudian yang terakhir fase gas dan fase padat yang disebut sebagai busa padat. Oke, makasih ya Ulin. Apa masih ada yang ingin ditanyakan terkait koloid dengan jenis-jenis koloid sebelum kita akhiri pembelajaran? Aduh sih oi. Yang minyak tuh nah. Yang minyak tuh kan aku yang jawab. Nah, yaudah. Salah ya.
Sampai mana tadi ya? Sampai kesimpulan. Baik, terima kasih ya Ulin atas kesimpulannya. Benar ya kata Ulin, tadi ada koloid, larutan, sama suspensi yang dibedakan dari tembus cahaya, terus ada dari endapannya, bisa dilihat. Kemudian ada jenis-jenis koloidnya, ada berapa? Ada 8, ada sol, jenis-jenis sol, terus ada jenis emulsi, kemudian ada jenis aerosol, sama jenis aku yang lupa. Bisa. Aerosol. Oh bisa. Ulang bela. Baik, benar kata Ulin tadi ya, ada kesimpulan tentang ada koloid, suspensi dengan larutan. Kalau larutan itu yang tidak ada endapan tapi dia tembus cahaya, berarti homogen. Terus ada koloid yang kelihatannya seperti homogen, ternyata heterogen, ada 2 fasa di dalamnya. Kemudian dia tidak tembus cahaya dan tidak ada endapan. Kemudian ada suspensi yang dia sangat terlihat banget endapannya, kemudian dia tidak tembus cahaya dan dapat dilihat secara nyata. Contohnya tuh kayak kopi, terus ada air dengan pasir, itu adalah contohnya. Kemudian ada jenis-jenis kopi, ada 8 yang terbagi 4 bagian, ada busa, terus ada aerosol, kemudian ada sol dan emulsi. Oke. Untuk tugasnya kita seperti biasa di e-learning, di LMS itu ada tenggang waktunya ya, seperti biasa jam 7 malam. Jadi jangan sampai ada yang telat, kalau telat nggak keterima atau nggak bisa dikerjain soal-soalnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk minggu depan kita belajar tentang sifat-sifat dan pembuatan koloid. Jangan lupa materinya dibaca di LMS seperti biasa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.